Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki menghadiri majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk agama. Salam, semoga Allah limpahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sore hari ini kita akan berbicara tentang salah seorang Nabi yang mulia, seorang sahabat rela meninggalkan kemewahan, meninggalkan kenikmatan demi mencari kebahagiaan dan kenikmatan yang lebih abadi, yang lebih kekal. Mus'ab, salah seorang yang lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas tentang beliau. Ada banyak ana sampaikan di antara manfaat mempelajari kita pelajari, baca sejarahnya, perjalanan hidupnya, bukanlah orang sembarangan.
Mereka adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup berdampingan dengan beliau dan berjihad membela agama ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah generasi terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairun nasi qarni, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah mereka yang hidup di zamanku. Tsumma yalunahum, tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya dan generasi sesudahnya. Orang yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudahlah pasti generasi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan ilmu tentang agama ini, ajaran tentang agama ini bukanlah dari seorang dai yang diragukan keilmuannya, bukan dari seorang dai yang diragukan identitasnya. Tidak, tapi mereka mengambil ilmu agama ini langsung dari sumbernya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka salah di dalam mengamalkan agama ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur dan memperbaiki amalan mereka. Ini diantara keutamaan atau keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka para sahabat, generasi terbaik yang tidak didapatkan oleh generasi lainnya. Maka ketika kita membaca atau mempelajari generasi terbaik ini, orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan begitu banyak ibrah, begitu banyak pelajaran, sehingga kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana kedudukan kita dibanding mereka para sahabat. Kalau hari ini di antara kita ada yang mengeluh dengan sulitnya ekonomi, maka kesulitan yang kita alami tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesulitan yang dialami oleh para sahabat Nabi. Jika hari ini para dai mendapatkan tantangan yang begitu berat, ujian yang begitu berat di dalam berdakwah, maka tantangan dan ujian yang kita rasakan hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang dialami oleh para sahabat. Dan bagi kita hari ini kaum muslimin yang mungkin berat mengamalkan syariat, dituduh radikal, dituduh teroris dan lain sebagainya, maka ujian ini, cobaan ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan ujian dan cobaan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca perjalanan hidup mereka, maka kehidupan yang kita jalani terasa, karena ujian dan cobaan yang kita jalani hari ini, yang menimpa kita hari ini, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang menimpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Mus'ab bin Umair, beliau dikenal sebagai seorang pemuda yang kaya raya. Ayahnya adalah orang tokoh di Mekah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Begitu juga
Mus'ab bin Umair sejak kecil dimanjakan oleh kedua orangnya. Keperluan selalu dipenuhi oleh dan ibunya. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair beranjak dewasa, dia menjadi perhatian penduduk Mekah. Bukan hanya para wanita, gadis-gadis Mekah yang tercuri perhatiannya oleh sosok Mus'ab. Tidak. Bahkan para orang tua, para laki-laki muda juga merasa kagum dan mereka ingin mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Begitu banyak ungkapan-ungkapan dari para sahabat Nabi tentang kehidupan dan kenikmatan yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair ketika beliau belum mengenal Islam. Di antaranya ucapan Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, ketika pertama kali aku melihat Mus'ab bin Umair, beliau mengatakan, rajulun lam ara mithla annahu min rijalil jannah. Ya. Ketika pertama kali aku melihat Mus'ab bin Umair, maka aku tidak pernah melihat seorang laki-laki seperti beliau, seperti laki-laki yang berasal dari surga. Ya, Barra bin Azib takjub dengan penampilan Mus'ab bin Umair. Penampilannya yang begitu rapi, wajahnya yang tampan, fisiknya yang gagah, pakaiannya yang terbuat dari pakaian yang halus, pakaian yang lembut, minyak wanginya yang harum semerbak. Bahkan dikatakan belum terlihat, tapi orang-orang sudah mencium wangi parfumnya. Ya, di mana melewati satu jalan, maka orang-orang akan merasakan harumnya minyak wangi Mus'ab di sepanjang jalan itu. Padahal Mus'ab sudah jauh meninggalkan tersebut, tapi harum wanginya, harum minyak wanginya masih tertinggal di jalan itu. Dan orang yang mencium aroma minyak wangi tersebut meyakini bahwa ini adalah sosok Mus'ab yang melewati jalan tersebut. Ya. Mereka tidak meragukan bila mencium aroma khusus minyak wangi yang begitu semerbak, maka mereka meyakini bahwa Mus'ab melewati jalan di depan rumah mereka. Jadi begitu mencuri perhatian sosok seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan rasa kagumnya kepada Mus'ab melalui sebuah hadis yang beliau katakan, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah wala araqahullah wala an'ama ni'mah bi Mus'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah. Tidaklah aku pernah melihat seseorang yang rambutnya lebih rapi, wala araqahullah, dan pakaiannya lebih bagus, wala an'ama ni'mah, lebih banyak mendapatkan kenikmatan kecuali Mus'ab bin Umair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tercuri perhatiannya oleh Mus'ab. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih rapi rambutnya kecuali rambut Mus'ab, lebih bagus pakaiannya kecuali pakaian Mus'ab, dan lebih banyak kenikmatan yang dia dapatkan kecuali kenikmatan yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Kalau orang biasa memuji
memuji seseorang, rasanya ini perkara yang biasa. Tapi ketika seorang Nabi memuji, ya, maka ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa. Tapi ibunya sangat menyayangi Mus'ab bin Umair. Bahkan ibunya selalu memerintahkan pelayannya, pembantunya untuk menyediakan makanan yang paling nikmat, makanan yang paling enak untuk dihidangkan kepada Mus'ab sebelum dia bangun dari tidurnya. Jadi sebelum Mus'ab bangun dari tidur, makanan, minuman yang paling nikmat, yang paling lezat sudah ada di hadapannya, sudah dihidangkan di kamarnya. Saking sayangnya dan perhatian yang begitu lebih diberikan oleh ibunya kepada anaknya ini. Jadi otomatis sejak kecil sampai remaja atau sampai dewasa, Mus'ab bin Umair tidak pernah merasakan kesulitan di dalam hidupnya, tidak pernah merasakan prihatin di dalam hidupnya. Sejak lahir sampai ia dewasa, senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini berbanding terbalik dengan para sahabat yang lain. Tayyib, Mus'ab bin Umair usianya 14 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 14 tahun lebih muda. Dan dia memeluk Islam di tahun kelima masa kenabian. Jadi 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, 5 tahun sesudah itu barulah Mus'ab memeluk agama Islam. Kira-kira di usia berapa Mus'ab memeluk agama Islam? Beliau 14 tahun lebih muda dari Rasulullah. Rasulullah diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. 40 dikurangi 14 berarti usia Mus'ab ketika itu berapa? 26. Kemudian beliau masuk Islam 5 tahun setelah kenabian, berarti 26 ditambah 5 tahun. Berapa? 31 tahun. Ya, usia 30 atau 31 tahun. Jadi di usia 30 sampai 31 tahun Mus'ab baru memeluk Islam. Berarti dari mulai dilahirkan sampai usia 30 tahun ini Mus'ab hidupnya enggak susah. Hidupnya tidak susah sampai usia 30 tahun. Tidak pernah menderita, ya. Taib. Ayahnya bernama Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Jadi beliau bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada Qusay bin Kilab. Ya. Bertemu dengan Nabi, nasabnya pada Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Khinas binti Malik. Ibunya ini wanita yang sangat kaya raya, ya. Khinas bin Malik. Kemudian istrinya bernama Hammah binti Jahsin. Hammah binti Jahsin. Hammah binti Jahsin ini dari Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin ini siapa? Istri Nabi, ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Hammah binti Jahsin, ibunya atau mertua dari Mus'ab bin Umair bernama Humaimah binti Abdul Muttalib. Ya, jadi mertuanya bernama Humaimah atau Umaimah binti Abdul Muttalib. Berarti Humaimah ini siapanya Rasul? Bibinya atau tantenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istri dari Mus'ab bin Umair merupakan sepupu Nabi. Ya. Mus'ab bin Umair menikah dengan Hamnah binti Jahsin yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anak dari bibi beliau yang bernama Humaimah
binti Abdul Muttalib. Jadi masih ada garis masih ada hubungan kekeluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian siapa yang mendakwahkan Islam kepada Mus'ab bin Umair? Ya, disebutkan dalam riwayat Mus'ab bin Umair tidak ada yang mendakwahi Islam kepadanya. Ya, tidak ada di antara sahabat yang mendakwahi beliau. Tapi beliau adalah seorang pemuda yang cerdas. Seorang pemuda yang cerdas. Walaupun beliau tinggal bersama keluarga yang menyembah berhala, peminum khamar dan lain sebagainya, tapi Mus'ab ini seorang pemuda yang cerdas. Beliau bisa membedakan mana ajaran agama yang benar, mana ajaran agama yang merupakan ajaran nenek moyang. Ya. Beliau bisa membedakan ini ajaran agama yang benar, ini ajaran nenek moyang. Sehingga ketika beliau mendengar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa ada yang mengajak, beliau sendiri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah rumah yang ketika itu menjadi markas kaum muslimin, menjadi tempat di mana Rasulullah mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Rumah yang dimiliki oleh Arqam bin Abil Arqam. Ya. Rumah ini berada dekat dari Bukit Sofa. Dan Al-Arqam ini merupakan salah satu dari Bani Makhzum. Ya. Bani Makhzum. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan mengajarkan Islam kepada mereka. Dan orang-orang Quraisy tidak curiga kepada Al-Arqam karena beliau merupakan salah satu dari keturunan Bani Makhzum yang satu suku dengan Abu Jahal. Ya. Al-Arqam ini satu suku dengan Abu Jahal, sehingga orang-orang Quraisy tidak curiga, disangka kawan. Ya, padahal di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Dan ke rumah inilah Mus'ab bin Umair berulang kali datang dalam rangka menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya Mus'ab bin Umair ini menjadi seorang pemuda yang memiliki ilmu agama yang luas, yang dalam, sehingga beliau menjadi dai pertama, yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah. Ya. Kalau ilmunya tidak mumpuni, ilmunya tidak mencukupi, tidak layak, tentu tidak diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair dikarenakan kesungguhannya di dalam mempelajari agama, sehingga beliau memiliki ilmu yang luas yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dipercaya oleh Rasulullah, diutus menjadi dai pertama, menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah. Taib. Istri beliau tadi bernama Hamnah binti Jahsin. Ya, Hamnah binti Jahsin, yang disebutkan dalam riwayat ketika terjadinya perang Uhud, dikabarkan kepada Hamnah binti Jahsin bahwa pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Maka Hamnah masih bisa menahan diri dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau masih kuat, masih tegar. Kemudian dikabarkan meninggal saudaranya, saudara laki-laki Abdullah binti Jahsin. Dikabarkan kepadanya bahwa Abdullah binti Jahsin saudara meninggal dunia di Uhud, gugur di Uhud. Maka Hamnah binti Jahsin masih sanggup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih kuat, masih tegar. Tapi ketika
dikabarkan suaminya meninggal dunia, Mus'ab bin Umair gugur di Uhud, maka Hamnah bin Jahsy dibuat menerima atau mendapatkan berita ini, ya. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya seorang suami memiliki peranan yang besar terhadap istrinya, ya. Seorang wanita kalau dikabarkan pamannya meninggal dunia, mungkin dia masih kuat. Dikabarkan saudara lakinya meninggal dunia, mungkin dia masih kuat. Tapi ketika dikabarkan suaminya meninggal dunia, ya, maka mayoritas atau sebagian wanita tidak kuat menerima berita ini. Taib. Setelah Mus'ab bin Umair menerima Islam atau memeluk Islam langsung dari Nabi SAW, maka mulailah Mus'ab bin Umair beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak berani memperlihatkan keislamannya di hadapan keluarganya, karena beliau tahu betul bahwa keluarganya sangat memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Namun ketika satu hari Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Thalhah melihat, ya, Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah, sedang sholat. Lantas Utsman melaporkan kepada ibunya Mus'ab bin Umair. Seketika itu juga ibunya merasa kecewa, kemudian bersumpah bahwa ibunya akan berhenti makan dan minum dan akan berdiri di bawah teriknya matahari dan memotong rambutnya sampai anaknya meninggalkan agama Islam, ya. Ibunya Mus'ab melakukan hal ini. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan makan dan minum sampai Mus'ab meninggalkan agama Islam, dan dia tidak akan berhenti berdiri di bawah terik panasnya matahari sampai Mus'ab meninggalkan agama. Dan ini merupakan perkara yang berat bagi Mus'ab, melihat ibunya, orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari, kemudian berjemur di bawah panas teriknya matahari, ya. Ini sangat memberatkan jiwa Mus'ab bin Umair. Beliau sangat terpukul dengan keadaan ini. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Dia tidak akan meninggalkan agama yang dia yakini kebenarannya, walaupun ibunya melakukan hal tersebut. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair melakukan hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama kali, ibunya semakin mengancam Mus'ab bin Umair, ya, untuk menyiksa dirinya, menyiksa dirinya sendiri, sampai anaknya Mus'ab bin Umair mau kembali ke Mekah dan meninggalkan agama Islam. Tapi Mus'ab tetap kokoh dengan pendiriannya. Apa yang terjadi? Ketika Mus'ab kembali ke Mekah, akhirnya keluarganya menculiknya, ya. Keluarganya menculiknya, kemudian menyiksanya, menyiksa Mus'ab bin Umair. Ibunya yang dahulu sangat sayang kepadanya, sangat mencintainya, memenuhi segala kebutuhannya, juga menyiksa Mus'ab bin Umair, ya, dipukul sampai kulitnya mengelupas, tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Sehingga yang tadinya Mus'ab merupakan sosok pemuda yang gagah, sosok pemuda yang mencuri perhatian semua orang, lama kelamaan terjadi perubahan di dalam fisik beliau. Dan inilah awal mula Mus'ab mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam mempertahankan agama beliau.
Tetapi Mus'ab tidak menyerah, ya, tidak menyerah. Beliau terus ketika ada kesempatan untuk melarikan diri dari rumahnya, untuk keluar dari rumahnya, maka beliau akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk terus mempelajari agama ini, ya. Tidak ada waktu yang disia-siakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu kecuali untuk mempelajari agama Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu hari ketika di musim haji datang sebagian penduduk Madinah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka disinilah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi mereka, ya, untuk mendakwahi mereka. Setiap kali datang penduduk Madinah yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka Rasulullah mengumpulkan mereka dan mendakwahi mereka. Dan ternyata penduduk Madinah lebih mudah menerima Islam, ya, penduduk Madinah lebih mudah menerima Islam, sehingga sebagian besar dari mereka yang menunaikan ibadah haji menerima dakwah Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka kembali ke Madinah, mereka mendakwahi kaumnya, sehingganya yang tadinya hanya beberapa gelintir orang yang mengenal Islam melalui jamaah haji ini mulai bertambah sedikit demi sedikit, sehingga jumlahnya semakin banyak. Karena jumlahnya sudah banyak, sementara ilmu mereka terbatas, jarak antara Madinah dan Mekah begitu jauh, maka salah seorang kaum muslimin yang ada di Madinah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus seorang dai, seorang sahabat yang bisa mengajarkan Islam secara lebih dalam kepada mereka. Maka disinilah terjadinya duta atau dai yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengutus Mus'ab bin Umair sebagai dai pertama untuk berdakwah di Madinah. Akhirnya Mus'ab bin Umair melakukan perjalanan ke Madinah, dan beliau tinggal di rumah salah seorang sahabat, ya, atau penduduk Madinah yang lebih dulu mengenal Islam, yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Dari sinilah Mus'ab bin Umair mulai berdakwah. Setiap hari beliau mengumpulkan kaum muslimin, kemudian mengajarkan Islam ini secara lebih mendalam. Lama kelamaan pengikutnya semakin banyak. Orang-orang yang menerima Islam dari Mus'ab bin Umair ini semakin banyak, karena cara berdakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini membuat orang simpatik. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang menerima Islam, ya, termasuk Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, mengatakan, sesungguhnya kami melihat kemuliaan Islam itu dari wajah Mus'ab sebelum dia berbicara tentang Islam, ya. Jadi sebelum Mus'ab berbicara tentang Islam, menjelaskan tentang Islam, keindahan Islam itu, kata Sa'ad bin Mu'az, ya, sudah terpancar dari wajahnya Mus'ab. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali dari mereka yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tulus di dalam berdakwah. Beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, berdakwah di keluarga As'ad bin Zurarah yang merupakan suku dari Bani Ashhal, ya, suku dari Bani Ashhal. Bani Ashhal ini kepala sukunya adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah sahabat besar yang nantinya ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Arasy bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az, ya. Sa'ad bin Mu'az ini beliaulah yang menjadi tameng, menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW ketika anak panah dan sayatan pedang mengarah kepada Rasulullah SAW di perang Uhud.
Ya, beliau menjadi tameng, menjadi pelindung Rasulullah dari serangan orang-orang kafir, ya, ketika perang atau ketika terjadi peperangan di kaki Gunung Uhud. Nah, ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, Sa'ad bin Mu'az belum memeluk Islam. Taib. Nah, ketika Mus'ab bin Umair berdakwah, semakin hari semakin banyak pengikutnya, maka Sa'ad bin Mu'az yang merupakan kepala suku dari Bani Ashal marah, ya, dia marah. Kemudian dia mengutus Usaid bin Hudair yang juga merupakan salah seorang dari suku Bani Ashal. Dia mengatakan, wahai Usaid, pergilah engkau menemui dua orang itu, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Tanyakan kepada mereka apa kepentingannya, ya. Kemudian kalau mereka sudah selesai menunaikan hajatnya, usir mereka, keluarkan mereka dari Madinah. Kata Sa'ad bin Mu'az, aku tidak enak datang langsung kepada As'ad bin Zurarah karena dia merupakan sepupuku, anak bibiku. Kalau dia bukan anak bibiku, maka aku yang akan datang kepadanya. Jadi Sa'ad bin Mu'az merasa nggak enak kalau dia yang menegur langsung sepupunya Sa'ad bin Zurarah yang merupakan penduduk asli Madinah. Maka beliau mengutus Usaid bin Hudair, salah seorang anak buahnya, ya, yang merupakan bagian dari suku Bani Ashal. Maka datanglah Usaid bin Hudair dalam keadaan marah, dan ketika Usaid bin Hudair ini pergi meninggalkan Sa'ad bin Mu'az, beliau pergi dalam keadaan marah dengan membawa tombaknya. Dan ketika bertemu dengan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair yang ketika itu berada di sebuah kebun, sambil marah Usaid bin Hudair mengatakan, apa yang kalian lakukan di wilayah kami? Apakah kalian hanya membodohi orang-orang lemah di antara kami? Ya. Jadi Usaid bin Hudair merasa Mus'ab bin Umair dan temannya ini hanyalah membodohi kaumnya, membodohi Bani Ashal. Maka Mus'ab bin Umair, ya, beliau tetap tenang. Dan beginilah hendaknya sosok seorang dai atau siapapun di antara kita yang ingin mendakwahi orang-orang yang kita cintai, tetap dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak emosi walaupun lawan bicaranya emosi, ya, tetap tenang, tetap sabar sambil memperlihatkan wajah yang cerah. Maka Mus'ab mengatakan, wahai Usaid, maukah engkau duduk sebentar kemudian mendengarkan apa yang aku sampaikan? Kalau engkau suka, silahkan engkau mengamalkannya. Tapi kalau engkau tidak suka, engkau bebas untuk meninggalkannya. Ya, dua pilihan yang ditawarkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Kata Usaid bin Hudair, kalau begitu baiklah, aku akan duduk dan mendengarkan apa yang ingin engkau sampaikan. Maka Mus'ab mulai menjelaskan apa itu Islam. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika itu juga Usaid bin Hudair yang tadinya marah langsung menerima dakwah Islam, ya, menerima dakwah Islam.